Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di video kali ini saya akan lagi-lagi membacakan buku dari Sunnah-Sunnah yang diremehkan, karya Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Said Ruslan. Mengamalkan sunnah, siapa takut? Nah, teman-teman, 1 bulan lagi, beberapa hari nanti kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang suci ini. Maka dari itu, hendaknya kita berdoa agar kita dipertemukan di bulan Ramadan ini. Dan semoga virus-virus yang terjadi saat ini, virus corona, lenyah dari muka bumi ini atas izin Allah. Maka dari itu, kita hendaknya banyak-banyak berdoa, banyak selalu bersyukur. Dari hikmah corona ini, ada banyak beberapa antaranya kita adalah manusia yang sangat lemah. Yang kedua, kita memerlukan ibadah yang di rumah. Yang ketiga, sadar adalah sunnah Nabi SAW, hingga anak laki-laki pun sekarang sudah memakai masker ya. Itu teringat beberapa waktu yang lalu yang menghina cadar. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan masih banyak lagi ibroh-ibroh yang didapatkan selama virus pandemi corona ini. Semoga Allah mengangkatnya dari negeri ini dan semoga Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan ini. Nah, dari itu, karena kita membahas di bulan Ramadan, kita akan membahas sunnah-sunnah yang diremehkan bab Ramadan, yaitu sunnah mengakhirkan sahur. Yang punya bukunya silahkan dibuka halaman 15 ya. Sunnah mengakhirkan sahur. Sedangkan sunnah lainnya adalah mengakhirkan sahur. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi dengan sanad sahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2342, Ibnu Hibban nomor 3475, dan disahihkan Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud nomor 2345. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersahurlah walau dengan seteguk air. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban nomor 3476 dan disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 2946. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahur adalah makanan keberkahan, maka janganlah meninggalkannya. Walaupun salah seorang dari kalian hanya meminum seteguk air, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Diriwayatkan oleh Ahmad nomor 10.646, Ibnu Hibban nomor 3.467, dan dihasankan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami' nomor 3.683. Siapakah yang menyia-nyiakan hal ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sebagian sahabatnya, marilah menyantap makanan keberkahan. Diriwayatkan oleh Ahmad jilid 4 nomor 127, Abu Daud nomor 2341, Ibnu Hibban nomor 3465, dan disahihkan Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud nomor 2344. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersahurlah karena makanan sahur itu ada keberkahan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1923 dan Muslim nomor 1095. Faedah, Syekh Abdullah Al-Bassam berkata dalam kitabnya Tauhih Al-Ahkam min Buluk Al-Maram, jilid 3 nomor 473.
Keberkahan yang diperoleh dari sahur yaitu di dalamnya berisikan pelaksanaan perintah syar'i. Yang kedua, makanan sahur bisa menguatkan puasa, ketaatan kepada dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahur menguatkan orang yang berpuasa sehingga tidak lesu, berbeda dengan orang yang tidak makan sahur. Maka ia mendapatkan kepayahan dan memberatkannya untuk berpuasa dan beribadah. Sahur menjadi sebab terbangun dari tidur pada waktu sahur, yang merupakan waktu beristighfar dan berdoa. Pada waktu itu pula, Rob turun ke langit dunia. Salat fajar atau subuh berjamaah. Karena itu, engkau dapati orang-orang yang salat subuh di bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Demikian pula makan sahur bisa membedakan antara orang muslim dan ahli kitab, sebagaimana disebutkan dalam Sahih riwayat Muslim nomor 1096 dan selainnya. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Jarak antara azan dan sahur adalah sekitar 50 ayat. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Sa'id bin Thabit radhiyallahu anhu makan sahur. Apabila sudah selesai dari sahurnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menuju sholatnya, lalu keduanya salat. Kami bertanya kepada Anas, berapa jangka waktu antara selesai sahur keduanya dengan memulai sholat? Ia menjawab, kira-kira bacaan 50 ayat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 576. Beliau mengakhirkan sahurnya sedemikian rupa hingga antara sahur dengan adzan hanya sekitar bacaan 50 ayat. Ini juga merupakan sunah-sunah yang dilalaikan banyak orang. Mereka menghabiskan malam yang panjang untuk kesia-siaan, membuang-buang waktu, dan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bergadang yang dilarang. Dan ini menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang akan dikemukakan nanti. Kemudian salah seorang dari mereka makan sahur sebelum tidur. Ini adalah kesalahan yang besar. Sahur itu hanyalah dilakukan pada waktu ini yang ditunjukkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, setelah kita menyimak sunah-sunah yang diremehkan bab makan sahur di akhir waktu, hendaknya kita sebagai umat Shallallahu alaihi wasallam yang taat, kita hendaknya mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, karena banyak keberkahan yang kita akan dapati. Semoga Allah membalas apa yang menjadi niat baik kita. Jika ada kesalahan itu murni dari saya mohon maaf. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.